ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Sudah kelihatan layarnya? Udah, tinggal Alhamdulillah. Oke, dibutuhkan. kita takbir dulu ya, karena ini masih bulan Yes. hari raya. Hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allahu Allah Akbar. Akbar. La La ilaha ilaha illallah. illallah wallahu Allah akbar. Allahu Allah. akbar walillahil hamd. Masya Alhamdulillah. Allah ya. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita bisa dipanggil Allah untuk ibadah haji. Masya Allah ya. Puncak ibadah kita, rukun iman yang ke, rukun Islam yang kelima ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan belajar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Siapa yang di sini ingin menjadi pribadi yang akhlak mulia? Angkat tangannya, katakan saya. Insya Allah. Ya Allah, karena kita ini kenapa ya harus jadi akhlak, memiliki akhlak terpuji? Ini ya, kenapa seseorang harus memiliki akhlak terpuji atau akhlak mulia? Ini kita lihat dulu ya persoalan atau permasalahan Indonesia menurut Corruption Perception Index atau CPI tahun 2025 berada di peringkat 109 dari 182 negara dengan skor 34/100. Ini Masya Allah ya, kita menjadi negara terkorup ya. Peringkatnya 109. Dan insya Allah ini generasi kita, generasi magnet rezeki, insya Allah yang akan berusaha mengubah ya, Statnas mencerminkan visi tahun 2030 ada 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki ya. Kalau penduduk Indonesia masih 280 juta itu ya 10%-nya kali enggak ya. Ustaz Khalistian ya. Kita berusaha untuk menjadi pribadi magnet rezeki yang mencoba ya mungkin anak keturunan kita lah menghilangkan budaya korupsi di Indonesia ini. Kemudian persoalan kedua, kasus pembunuhan ya. Kasus pembunuhan juga kasus penceraian ini luar biasa. Saya kemarin lihat di Google Search itu Indonesia ini pasangan bercerai itu setiap hari itu 1.200 pasangan, Masya Allah. Tertinggi di Jawa Timur, di Kabupaten Malang itu tertinggi, Ustaz. Jadi Masya Allah ya, ini jadi persoalan-persoalan ini nanti bagaimana dengan akhlak terpuji bisa terurai, dengan ilmu magnet rezeki bisa terurai menjadi negara yang eh, loh Cinawi ya, Masya Allah. Kemudian kasus KDRT. Nah, kasus KDRT ini Insya Allah bentar. Juga 1.000 laporan per bulan. Ini persoalan-persoalan yang hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita flashback dulu ke zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, itu di sana eh, wanita tidak dihargai, gitu ya. Kemudian terjadi banyak pembunuhan, anak yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Masya Allah ya, sama seperti perzinahan di merajalela, sama sebenarnya. Cuma kita kan sudah mengenal Islam, mengenal cahaya al-Islam ini, sehingga insya Allah dengan ilmu kita juga berkahnya Nabi Muhammad SAW, buka-buka tanah Indonesia ini ya, yang 90% atau 80% penduduknya Islam benar-benar menjalankan ilmunya ya, menjalankan al-Islam ini dengan benar. Jadi persoalan atau yang hadir di Indonesia ini mari kita selesaikan, atau bagaimana kita menyelesaikan, salah satunya dengan ilmu magnet rezeki, dengan memiliki akhlak yang terpuji ya. Ini ya, insya Allah ya, semoga Allah insya Allah Allah mudahkan kita semua bangsa Indonesia terhindar dari persoalan-persoalan ini. Jadi
korupsi. Insya Allah ya kita ini kan anu ya hidup di Indonesia, terutama di dunia pendidikan, Ustaz. Dunia pendidikan kita ini masih jauh, masih belum sempurna karena oknum-oknum kita itu kalau mau buat ini harus setor gini, mau izin ini harus setor ini. Sebenarnya mereka kan sudah digaji oleh pemerintah. Ya, tapi bagaimana masih memiliki akhlak yang belum baik, ya belum sempurna. Jadi mari kita ajak karena dunia pendidikan ini kan ruhnya kalau pentarbiyah atau pendidikannya bagus, insya Allah, oh ini tidak boleh, ini bukan uang saya, bukan hak saya, insya Allah hatinya itu akan tergerak. Oh, ini jadi perisai rezeki saya. Nah, begitu. Ya, jadi luar biasa PR kita, tapi insya Allah dengan Allah niat kita untuk memperbaiki dan dengan berkah Rasulullah SAW, insya Allah bisa Indonesia menjadi negara ajaib, masya Allah. Yakin bisa, Allahu Akbar, masya Allah. Ya, ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini persoalan-persoalannya yang ada di sekitar kita. Nah, mengapa itu bisa terjadi, Bapak Ibu semuanya? Ya, eh, perceraian, perselingkuhan, perzinahan, pembunuhan, ya, KDRT, kemudian korupsi atau mencuri, semua itu kenapa kok bisa terjadi? Nah, padahal dalam Al-Quran dikatakan di surat Al-Alam ayat 4, Al-Qalam ya, ayat 4, wa innaka la'ala khuluqil azim. Ini pendek tapi luar biasa. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berputih pekerti yang luhur. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita, memiliki budi pekerti yang luhur. Ya, di surat Al-Azab ayat 21, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Ya. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Insya Allah ya, di surat Al-Qalam sama surat Al-Ahzab 21 ini Rasulullah adalah suri teladan yang baik ya. Masya Allah. Rasulullah sebagai kepala keluarga, Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai presiden, Rasulullah sebagai Masya Allah apapun ya, eh, guru, Rasulullah sebagai eh, pedagang, semuanya sudah diceritakan, semuanya sudah dicontohkan oleh para nabi dan para sahabat salafus soleh. Cuman mari pagi ini kita coba terus menggali, memahamkan diri kita dan berdoa supaya kita bisa menjadikan Rasulullah suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Dua ayat ini bisa dihafalin ya. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Kalau bisa dibuat zikir juga gak apa-apa ini Ustaz. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Nah, Masya Allah nih. Sama surat ini, surat Al-Azab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah lima lima kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira, sama diangen-angen sama maknanya. Masya Allah ya, semuanya menginternalisasi ke dalam diri kita. Dua ayat ini kemudian sebuah hadis yang sudah populer, innama bu'itsu li ummati li utamima salihal akhlaq. Ya, sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Jadi hadirnya Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu di tengah-tengah kaum jahiliyah, ya, tidak ada agama, tidak ada aturan, adanya adalah jahiliyah. Jahiliyah itu jahil, jahil itu bodoh, ya. Ya, tidak ada yang ngatur gitu ya. Insya Allah Allah turunkan di Mekah, Al-Mukarram, Mekah ya,
insya Allah mengajak sebagian umat di sana kemudian memeluk Islam. Ya, ya, ini bisa juga dihafalin ya. Innama bu'itsu li ummatima sholihal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, insya Allah ya. Bahkan nanti salah satu ikhtiar kita adalah banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah agar menjadi memiliki akhlak yang baik. Salah satunya itu adalah doa bercermin. Ya. Allahumma hasanta khalqi fahasan khuluq, ya. Ya Allah, sebagaimana kau baguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Ya, itu juga dibaca mungkin setiap kali bercermin, Masya Allah, ya. Dalil Al-Quran sudah, dalil hadis sudah, Insya Allah. Nah, ini akhlak terpuji itu ada 5, ya. Akhlak terpuji kepada Allah, gimana caranya? Dengan bertakwa. Menjauhi semua larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Takut akan azabnya Allah dan berharap surganya Allah. Nah, ini akhlak kepada Allah. Kalau dia tidak berakhlak, ya dia mesti menjalankan yang tadi persoalannya tadi membunuh, menyiksa, memfitnah, ya, mencuri, yang mengambil bukan haknya, zalim. Nah, itu karena tidak memiliki akhlak dengan Allah, karena tidak takut sama Allah, ya, karena tidak takwa kepada Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, akhlak terpuji berikutnya adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ikutilah sunnah beliau. Ikutilah apa yang diajarkan beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Baik yang wajib, yang sunnah, yang meninggalkan yang mubah dan apalagi yang haram. Ya, ya, kita fokus pada yang wajib-wajib dan yang sunnah. Ya, sudah. Hindari yang mubah dan yang haram. Gitu ya. Insya Allah kita ikuti beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, semuanya ada doanya, semuanya ada eh, ajarannya. Termasuk kita masuk kamar mandi juga ada ajarannya. Ya, Bapak Ibu. Pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan berikutnya adalah akhlak kepada kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana akhlaknya? Maka kita ada 5 hal yang pernah kita sampaikan ya. Pertama adalah membacanya, ya. Membacanya dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Al-Quran, lagi luang Al-Quran, lagi perjalanan hafalan, nah gitu ya. 5 pertama adalah membaca. Yang kedua, memahami atau mentadaburinya, ya, memahami atau mentadaburinya. Jadi kalau bisa miliki tafsir, ya, tafsir, ya, banyak sekali tafsir Al-Quran. Boleh salah satu miliki untuk lihat gitu ya kitabnya. Kemudian setelah memahami mentadaburi, kemudian mengamalkan atau mempraktekkan yang ketiga. Dipraktekkan, Ustadznya selalu bilang, untuk apa Al-Quran diturunkan? Dipraktekkan. Ya, sekali lagi, untuk apa Al-Quran diturunkan? Dipraktekkan. Jadi ini yang ketiga ya. Setelah membaca, memahami, mentadaburi, mempraktekkan. Kemudian yang kelima, ya keempat dulu ya. Keempat adalah mendakwahkan. Ya, mensiarkan, mengajak banyak orang, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak didik kita, anak-anak kita semua mendakwahkan Al-Quran ini, ya kitabullah ini, ya. Kemudian yang terakhir berusaha untuk menghafalkan, ya. Apa tadi? Pertama, membaca, mentadaburi atau memahami, mempraktekkan, kemudian mensiarkan atau mendakwahkan, yang terakhir berusaha untuk menghafalkan, ya. Bismillah, karena setiap ayat itu adalah pahalanya 10, satu huruf 10, maka Masya Allah, kalau kita berusaha menghafalkan itu kan diulang-ulang. Kul ya, nah, itu berapa kali pahalanya luar biasa. Kemudian ada berikutnya adalah
kepada malaikat. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ini selalu didampingi oleh dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Kalau kita merasa, oh malu saya ada malaikat, dilihat malaikat, Masya Allah. Dilihat Allah, Masya Allah. Jadi perasaan ini harus ada Bapak Ibu, supaya kita memiliki akhlak terpuji. Ya, kalau kita selalu berbuat baik, insya Allah malaikat juga senang yang nyatat itu. Yang nyata tiap hari itu suka, Masya Allah. Yang berikutnya adalah kepada manusia, yaitu berbuat baik akhlaknya. Insya Allah ya, kita bahas satu-satu. Oke, nah kemudian apa faktor yang mengubah akhlak terpuji? Faktornya ada 7, Insya Allah ya. Karena pertama, karena kekuasaan ya. Jadi contohnya banyak sekali ya di dalam Al-Quran, orang-orang yang dikasih kekuasaan kemudian dia zalim. Siapa? Bapak Ibu semuanya? Fir'aun ya. Dikasih kekuasaan Allah tidak pernah sakit. Ya, kekuasaannya luar biasa banyak ya. Tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hilangnya kekuasaan. Sudah dikasih kekuasaan terus kemudian hilang, ini juga orang kemudian eh, tidak memiliki akhlak terpuji Bapak Ibu semuanya ya, sedih, kecewa ya, kemudian ya berlarut-larut sampai depresi karena hilangnya kekuasaan. Kemudian faktor yang mengubah akhlak terpuji lagi adalah apa? Kekayaan. Ini contohnya siapa? Korun ya, ditenggelamkan oleh Allah karena merasa kekayaannya itu dari dirinya, kepintarannya ya, ditenggelamkan oleh Allah beserta kekayaannya. Makanya ada harta karun. Itu ya Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi kekayaan juga bisa mengubah orang yang baik, orang yang berakhlak puji menjadi orang yang sombong, ya, orang yang merasa dirinya besar. Padahal kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kemiskinan, ya, kefakiran, ya, juga dia mengubah jadi orang menjadi brutal, ya, menjadi kejam juga bisa karena kemiskinan. Berikutnya faktor yang mengubah adalah kesedihan, ya, sedih eh, yang sangat sehingga depresi, kemudian dia menjadi tidak normal. Kemudian sakit, ya, sakit ini juga kalau kita umat Islam ini adalah penggugur dosa, dinaikkan derajat, dihapuskan semua dosa. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu al-iman ini, ya dia sakit menjadikan dia nggak percaya diri, kemudian dia malas ibadah dan menganggap Allah tidak adil dan sebagainya. Yang berikutnya, 7 adalah lanjut usia dan kepikunan. Ya, lanjut usia ini, Masya Allah lah kita kenal ilmu agama ini ya. Setiap rambut putih kita ini, Ustaz, rambut putih ini pahalanya luar biasa. Jadi kalau tahu, wah, Masya Allah, sebentar lagi usia saya sudah habis. Kemarin ketika eh, Ustadz Nasrullah di acara menggentarkan Arafah itu, Arafah yang menggentarkan itu, Masya Allah. Di dunia ini sangat sedikit sekali. Hanya 63 sampai 70 tahun. Padahal ada alam roh, alam basrah, alam sampai menuju surga itu panjangnya malah luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau lanjut usia bagi kita orang-orang yang beriman ini sudah memiliki waktu yang sangat terbatas untuk beramal soleh. Maka banyak-banyaknya beramal soleh. Dan beramal soleh kalau bisa melebihi batas usia kita. Contohnya apa? Misalnya kita menyediakan sumur bor untuk teman-teman kita yang di pondok pesantren, ya, atau membangun masjid, ya, atau semua amal-amal soleh yang melampaui batas walaupun kita sudah meninggal. Insya Allah seperti itu ya. Jadi faktor-faktor yang mengubah akhlak puji ada 7. Kita lanjutkan. Ya, karena sekarang apa faedah atau manfaat dari akhlak terpuji? Masya Allah, ini banyak sekali, ada 21 ya. Semuanya ada dalilnya, semua ada hadisnya dari Rasulullah SAW.
Yang pertama, cara paling utama hamba mendekat kepada Allah. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Akhlaknya terpuji. Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Masya Allah ya, luar biasa. Kedua, ketaatan kepada Rasulullah. Faedahnya apa? Kalau kita akhlaknya terpuji, berarti kita taat kepada Rasulullah. Ya. Kemudian terhapusnya keburukan. Ya. Ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Ya. Kebaikan karena menghapus keburukan yang kamu lakukan. Kemudian nomor empat, penyebab maaf Allah dan mendatangkan ampunan. Ya. Orang-orang yang memiliki akhlak terpuji, akhlak yang baik, Allah akan maafkan dan mendatangkan ampunan dari Allah. Nomor lima, berhasil keberhasilan berkat cinta Allah, dicintai oleh Allah, kemudian dicintai oleh Rasulullah, Masya Allah ya. Nih, amalan hamba yang paling tinggi, yang paling baik adalah akhlak terpuji. Nah, kalau kita memiliki akhlak terpuji, disebut juga orang baik. Akhlak terpuji, menyejahterakan hidup, memperpanjang umur. Masya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian 10 orang yang berakhlak terpuji, menyayangi dan disayangi. Hadisnya, sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ya, kemudian akhlak terpuji mengharmonisasikan hubungan antar manusia, ya, yang sebelumnya bertengkar karena akhlaknya terpuji jadi baik. Contohnya siapa? Banyak sekali contoh kalau di Sirah Nabawi, kisahnya orang-orang yang dulu membenci Rasulullah kemudian balik lagi menjadi pejuang Rasulullah. Ada Khalid bin Walid, ya, Umar bin Khattab, kemudian Sofyan, semua orang-orang dulu yang memusuhi Rasulullah karena Rasulullah memiliki akhlak yang baik menjadi sahabat Rasulullah bahkan menjadi pejuang-pejuang dari Allah. Bapak Ibu semuanya kalau kenal Wasi, Wasi itu yang membunuh pamannya Rasulullah, ya, ya diminta oleh Hindun, itu kemudian kan masuk Islam. Nah, waktu itu ya Allah saksikan saya dulu karena saya membunuh paman Nabi, maka saya akan mengorbankan diri saya untuk berjuang perang di jalanmu untuk membela Islam. Nah, itu jadi mereka ada semacam istilahnya apa? Bagaimana kejelekan yang dulu itu dihapus dengan kebaikan ketika sudah masuk Islam. Ya, begitu ya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang dulu memusuhi Rasulullah, kemudian menjadi berbaik, berbuat baik dan membela agama Allah SWT. Nah, mengubah musuh menjadi sahabat banyak sekali ya ini ya. Orang-orang yang memusuhi Islam kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW. Empat, ini empat. Berikutnya ya, indikator iman seorang hamba. Nah, kalau enak kalau melihat itu, kalau akhlaknya baik, insya Allah imannya bagus. Ya. Kemudian mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah. Semua persoalan kita akan dibantu, akan ditolong oleh Allah kalau kita memiliki akhlaknya baik. Jasadnya haram masuk neraka. Masya Allah, nih ya. Paling berat timbangan pada hari kiamat. Penyebab masuk surga. Naik ke derajat surga tertinggi. Masya Allah. Diberi sebuah rumah di surga dekat Nabi. Masya Allah. Menjadi kerabat Nabi di surga. Insya Allah. Siapa yang di sini yang mau menjadi sahabatnya Nabi, kerabatnya Nabi? Saya, Masya Allah. Saya doakan semua ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Ada namanya Telaga Al-Kautsar itu ya. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, jumlah jumlah gelasnya itu lebih banyak dari bintang di langit. Barang siapa meminum telaganya Rasulullah ini tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah. Enak banget ya. Kita bayangkan besok kita semua berkumpul di surganya Allah. Lihat, ada kurang lebih 21 manfaat ketika memiliki akhlak terpuji. Ya, banyak sekali ya. Eh, Dari 21 ini yang kita ingat adalah apa kira-kira? Ya insya Allah ya dibuatin rumah di surga, menjadi kerabatnya Allah,
Nabi Muhammad SAW. Haram jasadnya seorang hamba yang memiliki akhlak terpuji itu masuk neraka. Masya Allah. Timbangannya berat, ya. Melebihi qiyamul lail, melebihi puasa. Masya Allah. Lebih berat akhlak mulia. Akhlak terpuji. Nah, nah, Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Ada berapa sih akhlak terpuji itu? Setelah saya baca buku namanya Ensiklopedia Akhlak Rasulullah itu ada 27 akhlak terpuji. Dahsyat banget ini nanti Bapak Ibu bisa baca Ensiklopedia Akhlak Rasulullah. Nah ini ya bukunya ya, nanti teman-teman bisa beli. Ini kelihatan nggak nih ya? Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ada 2 jilid. Masya Allah. Nah, Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ya, nanti dibaca cerita-ceritanya luar biasa, dahsyat banget ya. Termasuk ini 2 jilid itu luar biasa Ustaz. Saya baca satu aja ikhlas itu, Masya Allah, berlembar-lembar ya. Kita hari ini baca bahas satu akhlak terpuji yaitu ikhlas. Ikhlas itu amalan hati ya, amalan hati. Dalam eh, buku ini Riyadhus Shalihin bab pertama juga tentang ikhlas ya. Menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya ya. Ya, ikhlas ini luar biasa. Nah, ikhlas itu perbuatan yang tidak kelihatan Ustadz. Dia hanya Allah yang tahu ya. Kalau kita nggak ikhlas, ya ingin dilihat orang, ingin pamer dan segala macam itu tidak ada nilainya pahala kita. Oh, umroh misalkan, ibadah umroh supaya biar keren, supaya biar dilihat teman-teman. Nah, itu juga kita tidak mendapatkan pahala umroh. Insya Allah nanti ikhlas ini amalan yang tidak kelihatan, amalan hati ya. Kalau sholat, kemudian sedekah, itu kan amalan yang kelihatan. Yang ini tidak kelihatan, hanya Allah yang tahu. Sering kita sampaikan bahwa ada seorang 3 orang ya, 3 orang ketika ditanya oleh Rasulullah, ditanya Allah besok, ada seorang pejuang, ada syuhada, kamu berperang di jalan Allah, apa niatmu? Oh karenamu ya Allah. Ternyata lah, tidak, kamu berjuang karena ingin menjadi terkenal, Masya Allah. Ini teman-teman nih ya, kita ingatkan teman-teman CTMR. Kamu pengen apa? Pengen jadi trainer. Wah, ini ditata hatinya ya. Insya Allah ditata hatinya. Insya Allah hanya untuk berdakwah, mengajak kebaikan sebanyak-banyaknya umat Rasulullah ini kembali ke jalan Allah. Niatnya ikhlas. Kata Ustadz, kalau bukan karena ikhlas ini, magnet rezeki ini tidak bisa membesar, gitu ya. Insya Allah. Nah, itu pesan di Munas kemarin. Insya Allah ya teman-teman, semoga tetap dijaga hatinya ini lillah karena Allah SWT. Ada lagi seorang yang dermawan, ya, seorang yang ahli sedekah, banyak sedekah, kemana-mana. Apa niatmu? Hanya untukmu ya Allah. Lah, kamu bohong ya, kadzabna. Kamu supaya disebut sebagai dermawan. Nah, Masya Allah ya, hati-hati banget ya. Nah, yang terakhir, apa? Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran supaya dianggap ahlul Quran, supaya dianggap pinter Al-Quran, dan seperti itu. Jangan, 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 jangan. Kita terhindar dari hal-hal yang di luar niatnya karena Allah SWT. Ya, ini subhanallah ya ikhlas ini ya Masya Allah. Semoga teman-teman semua dan kita semua para guru kita diberikan keikhlasan yang luar biasa. Orang-orang yang ikhlas berjuang Allah hanya kepada Allah itu namanya akan terus terukir ya. Rasulullah, sahabat, salafus soleh, ya, orang-orang ulama-ulama kita itu selalu terukir sampai sekarang ya. Karena beliau ikhlas ya. Masya Allah. Jadi banyak cerita-cerita di buku Akhlak Rasulullah itu, Ensiklopedia Akhlak Rasulullah itu ketika Umar berkhutbah gitu ya. Berkhutbah tiba-tiba naik ke gunung, naik ke gunung. Nah, di Madinah padahal itu ya.
Ternyata salah satu pejuang-pejuang Rasulullah, pejuang-pejuang Islam itu lagi terdesak Bapak Ibu, terdesak oleh musuh sama Umar diperintahkan untuk naik ke gunung. Nah, akhirnya menang seperti itu. Padahal Umar ada di Madinah. Nah, para pejuang itu ada di jauh di perbatasan sana. Masya Allah. Ini karena keikhlasannya. Bahkan Umar ketika mau meninggal sudah lanjut usia berdoa ya Allah jangan sampai aku dibunuh oleh orang yang Muslim gitu ya. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ya, itu seorang Majusi ya pas waktu sholat gitu. Jadi doanya orang yang ikhlas itu juga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kunci pertama akhlakul terpuji adalah amalan hati yaitu ikhlas. Ada lagi sahabat yang dibakar tapi tidak apa-apa, Masya Allah. Luar biasa ya. Ini jadi tidak hanya Nabi Ibrahim, sahabat Rasulullah dibakar itu loh tidak apa-apa. Ada ceritanya di buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ini. Ya, kemudian masih banyak lagi cerita-cerita bagaimana orang-orang yang ikhlas hatinya itu eh, karomahnya luar biasa. Ada Ibnu Mubarak. Jadi sama-sama sholat qiyamul lailnya, sama-sama baca Qur'annya, sama-sama apa istilah berbuat baik lah. Nah, tapi Ibnu Mubarak mempunyai kekuatan apa? Dia takutnya kepada Allah itu luar biasa. Jadi ketika lampu mati, zaman dulu kan nggak ada listrik ya, lentera gitu, itu wajahnya bercahaya, Masya Allah. Wajahnya bercahaya karena takutnya kepada Allah. Jadi beda. Jadi sama-sama nanti teman-teman ini CTMR ya, tapi kalau ikhlasnya luar biasa nanti berbeda. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman pengamal Ibu Magnet Rezeki, yuk ayo perbaiki ikhlas atau niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jadi luar biasa ya ikhlas ini. Ikhlas hanya kepada Allah. Ya. Perbuatan, perkataan semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ini juga Ustadz, kita harus memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Supaya tidak tahu, hanya diri kita dan Allah yang tahu gitu. Itu ada amalan sahabat-sahabat Rasulullah dan para salafus soleh itu. Bahkan istrinya sendiri juga tahu. Tahunya kenapa? Setelah meninggal. Masya Allah. Jadi kalau bisa kita memiliki amalan yang tersembunyi, baik sholat kita. Ada salah satu sahabat itu yang sholatnya tidak mau ke masjid, sholat ininya ya, sholat sunahnya ya. Sholat sunahnya dia mesti di rumah gitu. Atau ada salah satu sahabat itu yang sering puasa ya, sampai nggak tahu. Karena dia berangkat bawa bekal ke pasar, nah, pulangnya nanti baru makan di rumah. Ya, orang yang di rumah, oh lagi makannya di pasar. Yang di pasar, oh pulangnya makannya di rumah. Seperti itu. Selama 40 tahun. Masalah baru ketahuan. Ya. Kemudian ada lagi sahabat atau salafus saleh yang eh, takutnya kepada Allah sehingga air matanya mengalir. Ya. Sampai istrinya sendiri nggak tahu gitu. Ya, takutnya kepada Allah seperti itu. Ada salah satu sahabat itu yang dulu masih jahiliyah. Dulu kalau awal-awal Islam itu kan para sahabat itu disiksa ya. Tapi dia belum masuk Islam, belum masuk Islam. Kemudian masuk Islam jadi gubernur Homs sekarang Suriah itu selalu pingsan. Loh, kenapa kok selalu pingsan? Karena waktu dulu masih jahiliyah ada sahabat Rasulullah yang disiksa dia tidak membela. Karena takutnya kepada Allah dia jatuh pingsan seperti itu. Nah, kalau kita sekarang bagaimana Bapak Ibu semua? Masya Allah ya, kita coba tadaburi Rasulullah karena Rasulullah memiliki akhlak terpuji, khuluqul azim, ya, budi pekerti yang luhur, suri tauladan, mari dan cara para salafus soleh dalam menjaga niat ini. Ya, Masya Allah ya, ikhlas ini luar biasa ilmu yang harus kita terus perbaiki. Jadi di imanan ya, perbaiki terus iman kita, perbaiki terus niat kita. Syukur-syukur, kenapa Imam Imam Syafi'i itu selalu melafadzkan niat ya. Eh, Ya, walaupun niat itu dalam hati ya, supaya ada prosesinya dibaca itu lebih bagus. Nawaitu somagotin an azai warti sahri Ramadhana
hadisanati fardholillahi ta'ala. Niat insun poso. Ini kalau orang Jawa ya. Niat insun poso ya. Begitu niat insun ya. Atau saya berniat begitu. Kemudian usolli fardhol maghribi. Nah, sebelum niatnya itu tidak apa-apa. Sebelum takbiratul ihram. Supaya memperbaiki niatnya ini supaya nyambung dengan Allah. Ya. Oke, Masya Allah ya saya cerita ikhlas ini luar biasa ya. Ya, ada yang salah satu sahabat itu didoakan Nabi ini. Karena keikhlasanmu itu doamu mesti terkabul. Jadi dulu itu Ustaz Salihjan kalau perang terdesak mau kalah gitu, sahabat itu suruh doa. Ya, kamu doa sama Rasul, sama Allah supaya kita menang gitu. Doa langsung menang, Masya Allah. Hanya makanya Ustaz Nasrullah itu ngajarin bukan kerja keras tapi kerja ikhlas, kerja taubat ya. Bertaubat nanti insya Allah dimudahkan kerjanya begitu. Insya Allah ya luar biasa ilmu magnet rezeki. Eh, Mari kita amalkan bersama. Eh, Mohon kepada Allah, Allah memudahkan kita mengamalkan terutama ilmu ikhlas ini ya. Mungkin itu Ustaz. Nanti kalau ya banyak diskusinya aja. Ustaz, tuntas saya dulu ini baru 22 sampai 27-nya kan dibuka. Wah, di banyak sekali nih. Ada kasih Tadi sayang. 27 akhlak. Ini baru 22 Oh, saya akhlak. nih. Ada ini nih, ada Nah, lagi nih. Sampai dua Pak. puluh tujuh. Ya, nah ini, nah itu siap. Mau Oh, ditulis siap. dijelasin semua satu-satu. Ya nggak apa, tapi ditulis dulu semuanya biar enak. Oh, Yang iya, bagus ada, itu ada. nih. Ya, boleh, oke, oke. Ya, nomor satu ikhlas, ya. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca lah. Berjuang di mana rezeki karena Allah. Berjuang di MR Box karena Allah. Berjuang di menjadi takmir karena Allah. Di keluarga karena Allah. Mendidik anak karena Allah. Jadi guru karena Allah. Hanya mencari ridho Allah. Udah, gak ada yang lain. Udah, wis. Nanti walaupun dicaci, dia tidak terhina, walaupun dipuji, dia tidak melayang. Ini satu. Dicaci tidak terhina, dipuji tidak melayang. Masya Allah. Karena dia bukan tujuannya bukan itu, tujuannya yang pada Allah SWT. Ya, kedua memiliki rasa kasih sayang. Ya, Insya Allah ya. Apa dibacakan aja nggak apa-apa, Pak Agus. Oh gitu ya, Ya, wafa, wafa. ya, apa sampai Oke, 7 bacain. di ikhlas. Wafa itu memenuhi janji. Ya. Ya, Nah, ini kapan sudah kita bahas ya, muraqabah itu pengawasan diri. Pengawasan diri selalu diawasi oleh Allah. Kelima, yakin dan tawakal. Keenam, orangnya murah hati dan lembut. Al-Hilm ya. Al-Hilm dan Al-Rifq. Murah hati dan lembut. Nah, ini yang tadi ya jujur. Jadi ASN jujur. Belum mudah loh, Ustaz. ASN jujur ini. Kemudian jadi guru jujur, dari dokter jujur, jadi apa tukang parkir jujur, jadi apapun ya profesi kita jujur ya. Seperti Rasulullah itu orangnya jujur, al-amin ya, orang yang dapat dipercaya. Kemudian suhud, Ustaz. Suhud ini Masya Allah ya, eh, sederhana ya, sederhana. Dia punya segala-galanya, tapi hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Suhud, ihsan, berbuat baik, ya. Kemudian takut kepada Allah. Waro itu berhati-hati, ya. Takut kepada Allah. Jadi kalau bisa kita itu perasaan khauf, ya, perasaan khauf, takut diazab Allah dan perasaan roja. Roja itu perasaan yang berharap. Nah, doa itu terkabul di antara dua rasa itu, Ustaz. Khauf dan roja, takut dan berharap pada Allah. Ya Allah,
Misalkan kita harus bayar SPP anak. Gimana ya Allah? Tapi takut gak bisa bayar, tapi juga berharap ya Allah berikanlah rezeki min haitsu la yahtasib supaya bisa membayar UKT anak misalkan. Insya Allah nanti celing langsung dapat transferan Ustaz. Ternyata terjual sekian, sehingga bisa melunasi UKT anak. Insya Allah seperti itu Ustaz. Ya. Kemudian malu, ya, malu berbuat dosa, ya, malu berbuat yang tidak baik gitu. Ya. 13 amanah, orangnya amanah, dikasih kepercayaan, dia amanah. Kemudian 14 ridho, ridho dengan kejadian baik yang masa lalu, sekarang dan akan datang. 15 kuat dan berani. Ya. Oh ini terpisah kemudian. Murah, yang 16 murah senyum ya. Murah senyum dan ceria. Hmm. Kit- Kita harus selalu murah senyum dan ceria Ustaz. Coba kita senyum dulu. Senyum ke kanan kirinya. Masya Allah, kanan kirinya ada malaikat itu. Ya, murah senyum dan ceria. Ya, ini kaitannya di kemarin yang materi kita bersyukur ya. Energi syukur, energi yang luar biasa. Kemudian orangnya tawadhu, rendah hati, ya. Masya Allah ya. Rasulullah itu sangat tawadhu sekali. 18 jauhi sifat sombong. Eh, 19 adil, menempatkan tempat pada tempatnya. Kemudian 20 memaafkan dan berlapang dada. 21 memberikan kabar gembira. 22 istiqomah. Nah ini insya Allah Ustaz. Semoga tetap istiqomah di kajian subuh. Ya, yang 23 muroah atau kehormatan diri. Yang 24 memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi kalau orang membutuhkan kita kasih ya. Kalau kita punya ilmu kasih ilmu, punya harta kasih harta, punya bantuan pemikiran kasih bantu pemikiran gitu. 25 menjaga dan menyembunyikan rahasia. Nah, kalau bisa jadi kalau ada orang titip rahasia jangan kita sebarkan, tapi kita benar-benar menjaga rahasia. 26 memberi nasihat, ya, adin an nasihat. Jadi agama ini adalah nasihat. Kemudian 27 husnudon atau berbaik sangka. Nah, insya Allah nih, semoga 27 karakter akhlak terpuji ini bisa kita install dalam diri kita, ya, melalui taklim, melalui terus istiqomah belajar, ya, melalui lihat YouTube-YouTube dari ustadz-ustadz kita, ya, terus ya mengkaji ya semua karena ilmu adalah cahaya begitu ya. Belajar dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang baik-baik. Insya Allah, semoga dalam perjalanan sisa umur kita ini diberikan kemampuan oleh Allah memiliki akhlak yang terpuji. Dan tadi sudah saya sampaikan, salah satu doanya ketika kita bersemin, Allahumma kasanta kholki wa hasan huluk. Ya Allah, baguskanlah wajahku dan juga baguskanlah akhlakku. Insya Allah ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadz Solikin. Masya Allah. Ya teman-teman semuanya. eh Coba teman-teman temukan di antara 27 karakter tadi yang menurut teman-teman itu paling nggak mudah. Coba. Apa nih yang paling nggak mudah? Semuanya pasti nggak mudah, tapi yang paling nggak mudah. Ya. Contoh tadi ada menyembunyikan rahasia. Nah ini kayaknya temanya simpel, tapi kayaknya nggak mudah tuh ya. Kalau udah ngibah tuh mau ngomongin apa aja. Kalau udah kalau udah ditipin,
ini hanya untuk kita berdua ya. Besok nyampe ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh orang tahu gitu kan. Nah, dia tadi menyembunyikan rahasia. Coba ya teman-teman siapa nih yang paling nggak mudah dirasakan gitu. Oh ikhlas, oke paling nggak mudah ikhlas ya. Ikhlas itu memang energinya luar biasa ya. Boleh apa tulis teman-teman. Yang nggak mudah artinya apa itu kita perjuangkan gitu ya. Kita perjuangkan dan kita kalau kemarin kita siapa kemarin yang ikut eh, muhasabah Arafah itu kan ditulis semua karakter-karakter yang nggak baik kita dilemparkan tuh ya di tekad kuat kita untuk menghindari itu ya gitu ya. Silakan terusnya nih teman-teman apalagi nih merendahkan hati oh, belum mudah ya. Oke belum mudah ya. Kita masih belum mudah dan merendahkan hati masih suka naik gitu ya. Naik garis kebenarannya naik lagi gitu, naik lagi gitu ya. Ikhlas ikhlas oke ikhlas ini belum mudah ya Masya Allah ya ikhlas itu emang gimana ya saya nobar bareng di Kuningan oke siap nobar bareng di Kuningan ya. Ya, semua nggak mudah teman-teman, tapi di antara semua itu yuk kita kita pelajari, kita praktek pelan-pelan dan semuanya. Tadi contoh nih, ada kalimat apa tadi ya? Ada yang poin ke berapa tadi? Di antaranya eh, memberi kabar gembira. Selama ini kita nih yang adanya curhat, suatu kabar gembira apa kabar nggak gembira? Kabar nggak gembira. Aduh, aduh. Nah itu sebenarnya nggak bukan akhlak yang baik. Atau puji itulah memberikan kabar gembira. Di antara kebahagiaan kita yang ada misalnya nih kita hari ini sedang udah ditertagih amanah, udahlah apa SPP belum bayar, udahlah keluarga ada yang nggak sehat. Coba dari semua itu simpen, lalu munculkan apa sih yang nyenengin hati kita hari itu. Gitu. Jadi tertutupi itu yang lainnya ya, Masya Allah. Akhirnya apa orang tuh doanya jadi baik semua gitu ya. Nggak mudah tentu semuanya, tapi itu adalah alak ya memberikan kabar gembira. Jadi kalau ada kabar gembira mah cuma simpen. Kalau ada kabar nggak gembira wah disebarluaskan ya kan. Aku ini nih. Tapi kalau happy itu sendiri gitu. Happy itu sendiri, kalian nggak happy untuk orang lain. Nah ini sering kebalik-balik ini. Ya oke. Baik semuanya silakan kalau ada yang mau sharing-sharing, tanya jawab boleh ya. Eh, Ya, silakan masih dibuka nih teman-teman untuk room tanya jawab kita pada pagi hari ini. Boleh ya saya buka langsung audionya biar Bapak Ibu bisa langsung aja bersuara. Silakan ya teman-teman ya. Yang mau nanya apa atau mau sharing apa silakan. Ya, Bapak Ibu, adakah yang bisa sharing? Tadi, saya poin-poin tadi ya, poin memberi kabar gembira. Ini sering orang yang abaikan gitu ya. Sering diabaikan. Yang diberikan kabar itu bukan gembira. Hari ini di status eh, itu yang nggak bagus semua gitu ya. Terus senyum tadi ya. Pak Anas tuh ngajakin juga kan memaafkan itu orang lain ya. Itu baik 27 saya dapat posternya nih. Saya udah buat posternya ada alhamdulillah nih jadi posternya nih. Nanti saya share ke teman-teman semuanya. Saya buat posternya cukup nggak banyak nih ya, cukup rujukannya. Lalu faktor yang mempengaruhi mengubah alat terpuji dan 27 alat terpuji Rasulullah. Ini udah keren banget deh. Sama tadi persoalan saat ini yang dominan di Indonesia tuh itu. Nah ini juga jadi akarnya. Ini sudah jadikan nih, Masya Allah keren nih posternya jadi. Nanti saya bagi ke teman-teman ya. Di Ayo, silakan kalau silakan ada yang teman-teman. bertanya. Ya, ayo monggo Oh iya, monggo. Ustaz. Gini, gimana? Bagaimana kita memperoleh akhlak terpuji? Nah, itu pertanyaannya. Ayo, bagaimana cara agar kita memiliki akhlak terpuji? Tuh, malah ditanya tuh sama Ustadz. Ayo. Ya, gimana kita? Nah, yang pertama kita perbaiki ibadah kita, ya. Nah, ibadah-ibadah kita, ibadah wajib kita, misalkan ibadah sholat, ibadah sedekah, puasa, zakat, ya, berbakti kepada orang tua, kita perbaiki semua ibadah-ibadah kita, supaya dengan melalui ibadah itu menjadi akhlak. Eh, Sholat mencegah dari perbuatan buruk, ya, dan mencegah dari perbuatan buruk, gitu kan? Puasa sebagai perisai dari perbuatan buruk. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah ini sebenarnya tujuannya supaya kita terhindar dari akhlak yang jelek, ya.
Itu ya, pertama perbaiki ibadah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar serta saling berwasiat dalam kebaikan. Ya. Nah, ini juga perlu ilmu, Ustaz. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu lihat mat'unya, lihat objek dakwahnya ya. Objek dakwahnya itu orang awam atau sudah berilmu atau orang tua kita atau sahabat kita itu semua ada caranya. Ya, Ustaz ya. Kasih kalau orang awam dikasih tahu dulu, kasih tahu dulu, kasih ilmu dulu. Jadi langsung jangan langsung menjas, jangan langsung menghukum, tapi kasih tahu dulu. Ya kasih tahu dulu. Kemudian kalau sudah tahu kasih tahu dia paham, baru dikasih beban, ya baru dikasih nasihat bebannya, hukumnya atau sholatnya. Misalnya orang awam itu kan belum tahu manfaat dari sholat 5 waktu. Berarti dikenalkan dulu ilmu sholat. Apa manfaatnya sholat? Kenapa kok harus sholat? Gitu ya. Itu insya Allah nanti dari situ baru dibebankan untuk sholat. Wah, sudah jadi nih. Menjadi pribadi berakhlak mulia. Masya Allah. Keren ini, keren. Sudah bisa jadi poster, Ustaz. Yes, insya Allah nih alhamdulillah jadi. Ya. Jadi yang pertama supaya kita memiliki akhlak terpuji adalah perbaiki ibadah kita. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, saling berwasiat kepada kebaikan. Ya, itu Masya Allah ini banyak sekali yang harus dilakukan. Mauizah atau maudoh hasanah, berbuat pada. Nah ini yang paling dahsyat itu adalah memberi teladan, Ustadz. Hmm. Teladan. Nah, gimana supaya kita memiliki akhlak yang terbaik ya memberi contoh, contoh akhlak kepada orang tua, contoh akhlak terhadap anak, contoh akhlak kepada yang guru, contoh akhlak kepada sesama teman, semuanya itu ada akhlaknya. Ya, kemudian ada lagi eh, apa ini? Insya Allah ya, ya teladan yang kelima ya. Dah. Pertama perbaiki ibadah, kedua amar ma'ruf nahi mungkar, ya mau mau isyah atau nasihat yang baik, kemudian teladan atau suri teladan dari kita sendiri. Ya, kalau paling powerful sebenarnya ya membaca sirah nabawiyah supaya kita itu rendah hati ya. Itu semuanya perjuangan Rasulullah dari beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau meninggal itu penuh hikmah dan penuh cerita yang luar biasa yang menggugah hati kita. Dan kalau bisa, kenapa kita selalu berselawat supaya roh kita nyambung dengan Rasulullah, ya Rasulullah rohnya nyambung dengan kita, insya Allah akan terjaga dari nilai-nilai yang positif, akhlak-akhlak yang terpuji gitu. Gitu Ustaz. Oke, berapa teman-teman semuanya? Nampaknya sudah tak ada pertanyaan nih karena masih membayangkan 20 akhlak tadi kayaknya kok nggak ada semua di diri kita gitu ya. Wah, hidup kita ini gimana mau ajaib kalau akhlaknya itu belum ada. Sementara untuk semuanya, tujuan dari ilmu rezeki adalah akhlak mulia. Ya kan gimana? Coba kita suruh nurunkan diri kebenaran, suruh ngaku dosa terus ya, kita memaafkan orang lain, ridho menerima keadaan apapun, mau ditimpa, mau diejek, mau kita harus ridho. Kan itu akhlak semua tadi kan ya. Lalu kita suruh banyak-banyak senyum, senyumin aja gitu ya. Padahal kan wow kerenin ya emang semua itu nggak mudah dan itulah alat-alat di antara 27 alat tadi ya. Itu ada di semua di situ ya, Masya Allah ya. Oke nih ada yang chat nih. Yang alat nomor 20 yang saya rasa nggak mudah. Maaf dan berlapang dada, Masya Allah ya. Pada saat ada kejadian perbuatan yang menurut saya sudah nggak wajar di depan mata kita. Walaupun perbuatan zalim itu bukan kepada saya, tapi kepada orang tua saya, bagaimana solusinya? Oke, solusinya di poin ayat ke-20 tadi. Lalu yang keempat, yang kedua, mohon nasihat Ustaz Catur bagaimana kita mengantarkan anak ke gerbang meraih cita-cita menjadi abdi negara sedang kondisi belum mudah gitu. Oke, silakan Pak Yatur. Iya, iya, sebentar. Gimana, Ustaz, pertanyaannya? Yang pertama tentang akhlak nomor 20 yaitu merasa nggak mudah bagi beliau memaafkan dan berlapang dada.
Ketika Ah, ngelihat orang lain yang berbuat nggak baik, walaupun nggak pada dirinya, tapi pada orang tuanya gitu, rasanya kok nggak mudah gitu ya untuk ya. memaafkan sama lapang dada menerima keadaan itu gitu. Ya, nanti salah satunya baca doanya Nabi Musa ya, Bu. Robbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul udzatan min lisani. Ya Allah, lapangkan dadaku. Robbi srohli sodri. Ya, itu dibaca dulu ya, sebanyak-banyaknya agar Allah melapangkan dada kita. Karena ketika lapang dada, maka urusan kita dimudahkan oleh Allah. Bukan urusan selesai dulu baru lapang dada, tapi rumusnya atau polanya lapang dada dulu, baru Allah selesaikan urusan kita. Ya, ya Oke, semuanya Pak. pernah terdolimi ya Bapak Ibu. Rasulullah itu Masya Allah orang yang pernah didolimi. Kalau ceritanya dakwah di Taif itu Masya Allah ya. Jalan 3 hari 3 malam ke Taif, kemudian berdakwah di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk sana kaumnya? Rasulullah diusir, dilempari batu sampai berdarah. Masya Allah itu dolim sekali. Bahkan berteduh di kebun, kemudian Rasulullah berdoa yang sangat menyentuh hati. Malaikat datang, ya Rasulullah, jika engkau ingin saya timpakan gunung ini kepada umat itu, warga Taif itu, maka saya angkat dan saya timpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah berkata apa? Jangan. Saya berdoa semoga dari tulang sulbi mereka nanti ada hamba-hamba Allah yang menyembah Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ya, itu luar biasa ya mereka zalim tapi Rasulullah tetap mendoakan. Jadi kalau bisa diterima dulu, ridho dulu, diterima dulu, kemudian dilepaskan. Ya Allah saya terima, saya ridho perbuatannya yang tidak menyakitkan hamba dan saya lepaskan ya Allah. Insya Allah seperti itu nanti insya Allah dadanya jadi lapang, dadanya jadi luas gitu. Kemudian mohon nasihat bagaimana kita mengantarkan ke gerbang meraih cita-cita menjadi abdi negara sedang kondisi belum mudah. Bapak, Ibu, Bu Sulis Gresik, yakin bahwa kita punya Allah ya. Kita punya Allah yang bisa membuat kita naik derajatnya ya. Masya Allah ya. Sampaikan terus niatnya apa, ASN ya berdoa kepada Allah, belajar yang giat ya. Kalau bisa dapat beasiswa gitu. Insya Allah, Allah mesti memberikan jalannya ya. Majada, majada ya. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Jadi, insya Allah kondisi sempit, kondisi lapang itu Allah yang buat ya Bu. Ya, dan memang begitu kehidupan itu ibarat roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah, dan semua itu baik bagi orang Islam. Kalau dia mendapat kegembiraan atau nikmat, dia bersyukur. Kalau dia sedang musibah atau kesempitan, dia bersabar. Dan itu semuanya baik bagi umatnya Rasulullah SAW karena semuanya berpahala. Tinggal bagaimana sikap kita ketika mendapatkan musibah, eh, berlapang dada, memohon selalu Allah mudahkan semua urusan ya. Jadi Bu Sulis semangat mendampingi Ananda ya. Pakai ilmunya kemarin menjadi pribadi bersyukur, banyak-banyakin syukurnya, insya Allah nikmat akan ditambah ya. Terima kasih ya Allah diberikan anak, terima kasih ya Allah diberikan kehidupan yang luar biasa mengenal iman, Islam, kesehatan, ilmu. Masya Allah nanti barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Insya Allah kalau masih belum mudah ya nikmati saja prosesnya ya. Terima ya Allah saya terima dan terus berikhtiar yang terbaik. Sholat taubat dilakukan insya Allah 10 jurus magnet rezeki
memudahkan kita menemukan keajaiban-keajaiban. Gitu ya, Ustaz. Siap. Itu di kolom chat ada pertanyaan terakhir. Silakan langsung setelah itu di closing, Pak Satur. Ya, bagaimana rasa jengkel yang kadang bisa Ya, dari anak, suami, atau yang terdekat dalam orang diri kita bisa nahannya. Oh, rasa jengkel. Ya Allah. Ibu, Bapak, memang rasa jengkel itu kan muncul tiba-tiba ya, karena sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tuh. Caranya bagaimana? Caranya seperti Dokter Vivi sampaikan kemarin di sepertiga malam terakhir, ya Allah, temani saya, titip saya, mendampingi suami dan anak-anak saya. Berikanlah saya kesabaran, berikanlah saya keistiqomahan untuk selalu berbuat baik kepada mereka, sehingga nanti kalau kalau ada jengkelnya muncul, nanti perasaan ditolong Allahnya langsung bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung dari setan yang terkutuk. Sehingga tidak sampai marah, ya. Itu ya, jadi minta tolong kepada Allah di sepertiga malam terakhir, kemudian buat aturan, ya. Di rumah dibuat aturan, Ustadz. Contoh misalkan menempatkan, mengembalikan pada tempatnya, sepatu tempatnya di sini. Kemudian mencuci eh, piring yang sudah dimakan. Nah, itu disepakati bersama Ustadz ya. Mengembalikan semua barang pada tempatnya itu disepakati sehingga tidak muncul potensi jengkel. Ya, kalau bisa dibagi tugas Ustadz. Ruang tamu siapa yang bersihin? ya. Kemudian pagar, ya pagar semua, teras siapa yang bersihin, yang mana sih mobil siapa. Nah, bagi tugas. Jadi jangan diserahkan ke ibu semua, nyuci, ya masak, ya apa nanti ibunya jadi lelah. Kalau lelah nanti muncul marahnya, ya. Dan memang setan membuat ibu-ibu lelah sehingga hilang syukurnya gitu. Akhirnya kebaikan yang banyak itu hilang karena lelah dan hilang syukurnya tadi. Itu Ustaz, dibagi tugas ya. Yang kunci termasuk kunci pagar Ustaz, kunci pagar di jadwal. Siapa yang tugas kunci pagar? Kalau punya hewan peliharaan, siapa yang bertugas membuang pupnya gitu. Ngasih makan ada lele, ada akuarium, ada apa? Kucing misalkan itu dikasih jadwal semua Ustaz. Jadi enak kalau bisa dikasih hadiah Ustaz. Kalau dijalankan dapat reward, poin. Misalkan nanti bisa dicairkan bentuknya uang atau apa. Sehingga keluarga itu aku ingin memiliki akhlak terpuji deh. Menjalankan semua tugas-tugas yang sudah diamanahkan. Gitu Bu ya. Oke, Ustadz, boleh langsung di closing aja, Pak Atur. Nah ini sudah Alhamdulillah sudah kami selesaikan tugas dan Oke, bertanggung jawab. Oke, siap. oke, Insya Allah akhlak terpuji ini selalu kita mohonkan kepada Allah. Tidak henti-hentinya kita berdoa, ya Allah, sedik- jadikan ada doa yang luar biasa. Ya Allah, saya meminta yang Allah, ya Rasulullah minta, dan ya Allah saya berlindung yang Rabbi Muhammad berlindung ya. Itu coba dibaca. Allahumma inna nasaluka min khairi ma sa'alaka minhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlindung dan memohon yang dimohonkan Nabi Muhammad dan berlindung yang Nabi Muhammad berlindung. Insya Allah itu insya Allah sebagai doa yang luar biasa supaya kita langsung terikat hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Semoga manfaat. Sampai ketemu lagi nanti di momen-momen berikutnya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, Barakallah, Bapak sekalian. Insya Allah ilmu itu banyak berlimpah, tinggal kita praktek.
praktekkan dalam keseharian ya. Dan ingat kita hidup nggak sendiri, ada syaitan yang menemani, yang menggoda, memusuhi kita, maka kita harus minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta segala sesuatu. Maka la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari rasa marah saja, kalau Allah nggak tolong kita nggak mudah teman-teman semuanya ya. Lalu untuk menjalankan satu amalan yang istiqomah satu aja gitu nggak mudah karena memang Allah nggak pertolongan. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal dimudahkan teman semuanya. Baik atas nama Mata Rezeki, atas nama Emerbok, Emer Peduli, di Jamal Rezeki, para pemateri semuanya, kami sampaikan ucapan terima kasih. Juga Emerbok menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah. Insya Allah kurbannya diterima, hidupnya makin Amin, amin. berkah. Lalu hajinya yang berangkat haji mabrur mabrurah, yang belum segera kita diberangkatkan oleh Allah dengan pendaftaran yang mudah, yang cepat, dan sebagainya. Sekali lagi, Barakallahu fiik, kita jadikan momentum Idul Adha ini dengan penuh semangat. Maka saya apa namanya itu post singkat itu ya, selamat dan semangat Idul Adha. Ya, selamat dan semangat Idul Adha. Semangat berkorban. Berkorban itu melahirkan keajaiban. Kalau Bapak Ibu semuanya mau ajaib, ya berkorban dulu. Berkorban apa? Ya waktu, tenaga, berkorban nahan diri di dalam diri kita ini ya. Semuanya perlu pengorbanan tuh, perjuangan agar hidupnya semakin ajaib. Baik, barakallahu fiik. Ya, kami semua mohon maaf sekali lagi atas segala hilap. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Ustaz kasih Ustadz Abdul. Gatul, Ustadz Kasih ilmu. Solicen. Sama-sama, Ya barakallahu Halo Allah. fikum. semuanya. Nah. Oke ya, kita close. Ini ya Ustaz, saya. Langkah ini ku tapakan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka. Yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetar dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang Terima kasih Pak Catur, terima kasih Pak Soliken, terima kasih semuanya. Itulah ya. cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu,
maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumah Nak tulis Errol tu pun tak nyampe 50, 32. Sampai 5 sama 30, 32. Duduk kaki, duduk merita, duduk nak jam apa yang dah. Enggak nyok. Nah tu aja susunnya deh tua. Susun tadi sudah minum susu. Anak lalu tadi.